warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika Widya Prisa. Nah, sekarang kita sudah berada di bab 5 MTCNA, yaitu Mikrotik Access. Nah, di sini kita akan langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu metode akses Mikrotik router OS. Nah, di sini untuk akses Mikrotik itu bisa melewati aplikasi keyboard, serial console, remote server terminal atau SSH, kemudian Winbox, FTP, API, QuickSet, dan Webfig melalui HTTP, kemudian MAC Telnet, kemudian lokal, dan juga Mikrotik App. Nah, di sini kita akan mengambil sebuah contoh apabila seseorang ingin mengakses Mikrotik router OS pada komputernya, itu bisa menggunakan keyboard dan lain sebagainya. Tetapi yang sering digunakan untuk sekarang itu biasanya menggunakan Winbox. Nah, jadi untuk tampilan Winbox itu seperti ini ya teman-teman. Di sini untuk connect to itu teman-teman bisa memasukkan MAC address dari router tersebut. Kemudian langsung saja connect. Nah, apabila teman-teman sudah berhasil connect, maka teman-teman bisa menambahkan IP address supaya nanti kedepannya loginnya itu bisa menggunakan IP address tersebut. Nah, tetapi nantinya kita akan menggunakan live virtual environment dengan menggunakan Pinet Lab. Oke teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan untuk tampilan awal Winbox ketika kita akan mengakses Mikrotik. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk tampilan awalnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan untuk pertama kali supaya bisa masuk di Winbox. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Di sini untuk connect to itu teman-teman bisa masukkan MAC address atau IP pada milik Mikrotiknya. Kemudian login itu untuk defaultnya itu pasti admin ya teman-teman. Ini passwordnya kosong jika teman-teman baru pertama kali melakukan connect di Winbox. Nah, setelah kita mengisi ini, kita langsung saja pencet connect. Nah, di sini saya sudah terconnect ya teman-teman. Di sini untuk admin itu adalah user kita. Nah, kemudian untuk tanda add itu menandakan bahwa kita masuk di Winbox itu kita menggunakan IP address atau MAC address. Nah, kalau ini itu adalah MAC address milik Mikrotiknya. Kemudian di sini yang di dalam kurung Mikrotik itu adalah hostname-nya. Kemudian di sini untuk V6498 itu adalah versi Mikrotiknya. Kemudian di sini untuk X8664 itu adalah informasi dari prosesornya. Nah, kemudian di sini ada save mode. Nah, di sini itu digunakan sebagai remote access, yaitu untuk menghubungkan router di lokasi yang berbeda. Nah, biasanya dengan penggunaan ini itu apabila konfigurasinya salah, itu akan pulih ke konfigurasi yang sebelumnya atau konfigurasi yang awalnya. Nah, kemudian di sini kita bisa ke dashboard, kemudian klik kanan. Nah, di sini terdapat add time, date, CPU, memory, dan uptime. Di sini kita akan coba untuk klik add time. Nah, di sini ada jamnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut untuk membahas berbagai fitur utama yang ada di sebelah kita. Nah, yang pertama di sini ada QuickSet. Nah, QuickSet itu merupakan konfigurasi cepat di mana digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu tampilan. Tetapi QuickSet ini hanya digunakan oleh Mikrotik wireless saja. Nah, kemudian di sini ada Capsman. Nah, di sini Capsman itu digunakan sebagai controller. Misalnya, kita memiliki beberapa access point. Nah, jadi kita bisa mengkontrolnya dalam satu Mikrotik saja. Lalu di sini ada interface, itu digunakan untuk melihat ada berapa interface yang dimiliki oleh Mikrotik kita. Nah, kemudian di sini ada juga wireless. Di sini digunakan untuk konfigurasi wireless. Lalu di sini ada bridge. Nah, ini itu digunakan
untuk menggabungkan beberapa port menjadi satu interface. Lalu di sini ada mesh. Nah, ini digunakan untuk konfigurasi HWS pada wireless. Lalu di sini ada IP. Di sini terdapat banyak sekali fiturnya ya, teman-teman. Kemudian di sini ada routing, itu memiliki beberapa fitur juga. Lalu ada sistem, kemudian di sini files, itu berisi hard disk mikrotik. Lalu ini ada log, itu digunakan untuk memberitahu log kita ya, teman-teman. Kemudian di sini ada radius, itu digunakan untuk radius client. Kemudian di sini untuk tools, itu memiliki banyak sekali fungsinya ya, teman-teman. Lalu di sini untuk terminal, itu digunakan sebagai konfigurasi pada mikrotiknya. Oke teman-teman, kemudian di sini kita akan membahas akses virtual mikrotik Pinet Lab with Winbox. Nah, jadi di sini kita akan melakukan akses mikrotik dengan menggunakan lab environment karena saya tidak memiliki router boardnya ya, teman-teman. Nah, nantinya itu kita akan masukkan ke Winbox. Oke, di sini kita langsung saja ke Pinetnya. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah menginstal Pinetnya. Nah, di sini kita akan menambahkan untuk mikrotiknya. Di sini klik kanan, kemudian node. Lalu di sini kita pilih yang mikrotik router OS. Nah, di sini untuk image-nya mikrotik 6.48. Lalu di sini untuk ikonnya yaitu router PNG. Nah, kemudian di sini untuk kemu optionsnya itu kita hapus ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita save. Nah, di sini supaya kita bisa terhubung dengan Winbox-nya, itu kita harus menambahkan network-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian kita pilih network. Lalu di sini untuk namanya ISP. Kemudian di sini untuk tipenya itu kita pilih manajemen cloud. Nah, di sini kita memilih manajemen cloud itu supaya nantinya kita bisa mendapatkan IP 192. Kemudian di sini kita save. Lalu ini kita sambungkan kabelnya ya, teman-teman. Oke, kemudian kita save. Nah, kemudian di sini kita nyalakan mikrotiknya. Lalu di sini kita double klik. Nah, di sini untuk menunggu kita seperti ini saja ya, teman-teman. Karena memang untuk Pinet Lab itu memang sedikit lemot untuk mikrotik. Oke, kemudian di sini untuk pertama login itu adalah admin. Kemudian di sini untuk passwordnya kosong. Nah, di sini kita klik end saja. Nah, di sini untuk new password kita Ctrl C. Lalu di sini kita ketik IP address print. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini saya itu mendapatkan IP 192.168.43.0/24. Oke, di sini kita bisa melihat MAC address-nya. Di sini kita ketikkan perintah interface Ethernet print. Oke, kita enter. Nah, di sini untuk MAC address-nya kita masukkan ke Winbox-nya ya, teman-teman. Ini bisa kita Ctrl C. Kemudian di sini kita masukkan di Winbox-nya. 03. Oke, kemudian connect. Nah, kemudian di sini kita silang ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini kita ketik lagi IP address print. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan kita sudah memiliki IP address 192.168.43.70. Nah, kemudian di sini kita bisa masuk ke Winbox-nya. Di sini kita ganti menjadi IP address-nya ya, teman-teman. 192.168.43.170. Kemudian connect.
Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk connect ke Winbox baik menggunakan MAC address dan juga IP address. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai mengakses router port with Webfig. Nah, Webfig itu diperkenalkan sejak router OS version 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, Webfig itu mensupport IPv4 dan juga IPv6. Webfig juga mensupport HTTP dan juga HTTPS. Nah, Webfig itu digunakan sebagai alternatif Winbox. Jadi, apabila Winbox kita itu tidak bisa berjalan atau error, itu kita bisa menggunakan Webfig sebagai alternatifnya. Nah, untuk mengakses Webfig itu kita mengetikkan IP pada router yang sebelumnya sudah kita dapatkan IP mikrotiknya ya teman-teman. Jika saya itu sebelumnya itu 192.168.43.170/24. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke browsernya. Nah, di sini kita bisa masukkan IP-nya ya teman-teman. 192.168.43.170. Oke, di sini adalah tampilan awal untuk Webfig-nya ya teman-teman. Di sini kita cancel. Nah, di sini untuk tampilan quick set itu seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita ke Webfig. Nah, di sini untuk tampilannya itu hampir sama seperti Winbox. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk kanan atas. Di sini terdapat tulisan tidak aman ya teman-teman. Nah, jadi itu artinya kita masih menggunakan HTTP atau kita masih menggunakan port default yaitu 80. Nah, apabila teman-teman ingin custom portnya, itu teman-teman bisa ketik saja di browsernya. Itu teman-teman bisa tambahkan saja *2, kemudian teman-teman masukkan port yang sudah teman-teman custom. Oke teman-teman, kemudian di sini kita akan membahas quickset. Nah, jadi quickset itu merupakan konfigurasi cepat di mana kita bisa mengkonfigurasi berbagai menu dalam satu tampilan. Nah, tetapi untuk quickset itu hanya bisa digunakan pada mikrotik yang mensupport wireless. Nah, sedangkan kita hanya menggunakan environment lab, jadi kita tidak bisa menggunakan quickset. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas remote access telnet dan SSH. Nah, jadi remote access telnet dan SSH itu merupakan based on terminal. Nah, jadi di sini misalkan kita ingin running mikrotiknya dengan menggunakan shell I, itu ketika kita ingin meremote access telnet dan SSH itu kita harus membutuhkan IP address terlebih dahulu. Nah, di sini untuk perbedaan antara telnet dan SSH itu jika telnet itu tidak secure sedangkan SSH itu secure. Nah, di sini untuk mengakses router atau mikrotiknya untuk meremote SSH atau telnet itu teman-teman bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, Windscape dan sebagainya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk melakukan telnet. Nah, di sini kita akan membuka command prompt ya teman-teman. Nah, di sini supaya kita bisa telnet, ini kita akan masuk terlebih dahulu di control panel. Kemudian di sini kita pilih program. Lalu ini kita pilih program and filters. Lalu di sini ada turn Windows filters on or off. Di sini kita klik. Kemudian di sini kita tunggu. Ini kita pilih yang telnet ya teman-teman. Nah, di sini telnet client. Teman-teman bisa dicentang saja kemudian oke. Kemudian ditunggu. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasinya. Sekarang kita tinggal melakukan telnet di command prompt saja. Di sini telnet, kemudian masukkan IP mikrotiknya. Nah, di sini bisa kita cek. Di sini untuk IP mikrotiknya saya adalah 192.168.43.177. Nah, di sini telnet 192.168
43.177. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini kita loginnya yaitu admin. Kemudian kita enter, lalu passwordnya kita lewatkan. Kemudian di sini Ctrl C. Nah, bisa teman perhatikan kita sudah berhasil melakukan telnet. Oke, setelah kita bisa login menggunakan telnet di command prompt, sekarang kita akan coba untuk login Mikrotik dengan menggunakan putih. Di sini kita buka putihnya. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya 192.168.43.177. Ini portnya default. Kemudian kita open. Nah, kemudian di sini kita pilih accept. Lalu login as, di sini admin. Oke, ini Ctrl C. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk login Mikrotik dengan menggunakan putih. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas serial console. Jadi serial console itu adalah alternatif lain untuk mengakses Mikrotik tanpa menggunakan IP maupun MAC address. Nah, dengan menggunakan serial console ini kita tidak perlu khawatir jika koneksi Mikrotik itu akan terputus dari remote. Dan dengan menggunakan serial console ini, kita bisa melakukan troubleshooting apabila tidak dapat terhubung dengan Winbox, Telnet, maupun SSH. Nah, dengan menggunakan serial console juga kita dapat melihat proses bootingnya. Dengan kata lain, itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan cara CLI. Dan untuk melakukan serial console itu hanya kepada router yang memiliki port serial console. Nah, yang memiliki port serial console itu biasanya router yang sudah menengah ke atas. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas untuk cara menggunakan serial console. Jadi di sini untuk melakukannya yaitu pertama-tama teman-teman masuk ke terminal seperti putih, kemudian pilih connection type serial dan sesuaikan serial linknya dengan menggunakan COM yang dapat dilihat pada device manager. Nah, setelah itu teman-teman tinggal connect saja. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.